Saling ejek di media sosial, dua kelompok geng motor terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok yang dibekali senjata tajam berbagai jenis ini saling serang hingga ke dalam permukiman warga. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Tawuran berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dini hari. Salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam secara brutal. Diduga aksi tawuran akibat saling ejek di media sosial. Para pelaku bubar usai petugas datang ke lokasi. Saling serang atau gimana, Bang? Tahu nih yang itu yang pakai motor, jalan apa gimana? Nah, dari situ pernah dua orang, satu. Belum diketahui asal kedua kelompok geng motor yang terlibat tawuran. Kini polisi masih menyelidiki aksi tawuran tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang suami mengamuk diduga lantaran lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Suami geram lantaran istrinya yang sedang sakit parah tidak kunjung ditangani secara serius hingga meninggal dunia. Inilah video viral saat sejumlah petugas medis berupaya melakukan pertolongan terhadap seorang pasien wanita, Ulfah Yulia, di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Naas, Yulia mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu kemarin usai menjalani perawatan selama 2 hari di RSUD Cibabat. Lain di kamar kere. Di kamar kene aing minta tolong panyedotkeun bertemu anjingkan aing geus gede. Saya geus loba. Jantungna bisi kakem deui aing geus ngomong di kamar. Sang suami pasien pun langsung mengamuk lantaran diduga lambannya penanganan dokter dan petugas medis terhadap istrinya. Suami pasien menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya, istrinya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak hingga perutnya kerap dipenuhi cairan. Kelalaian aja, keterlambatan dalam menangani gitu. Nah gitu. Nah seandainya itu meskipun hari libur ya, umpamanya hari libur, itu apa nggak bisa nelpon ke dokter untuk minta izin? Dok, ini ada pasien nih darurat, mohon izin untuk tindak lanjut. Apa nggak bisa kayak gitu? Itu rumah sakit. Namun, menurut pihak RSUD Cibabat Cimahi, pihaknya sudah melakukan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dan kami selalu menangani, tidak ada membedakan tuh itu BPJS, pasien umum dan seterusnya, karena di IGD sudah kita tetapkan tidak ada seperti, dan itu sudah aturan pasien itu pasien BPJS ya, dan kami tangani dengan sesuai dengan prosedur, dan bahkan sampai dirawat sudah kami lakukan dengan prosedur yang memang sudah ada di rumah sakit kami. Pihak keluarga berharap pelayanan rumah sakit dapat lebih adil dan setara, baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Diduga mengancam seorang gadis, 3 remaja bersajam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamankan aparat gabungan. Motif para pelaku karena disulut api cemburu. Seperti inilah video amatir yang memperlihatkan 3 remaja tak berkutik usai diamankan aparat gabungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Turut disita senjata tajam ukuran besar dan kendaraan roda 2. Peristiwa terjadi saat petugas mendapat laporan dari warga ada seorang wanita yang dihadang dan diancam dengan celurit sekelompok pemuda. Ketika petugas tiba di lokasi, para remaja melarikan diri ke arah barat. Namun 3 pelaku berhasil diamankan ke Koramil setempat dengan barang bukti sajam dan motor. Diduga salah satu pelaku cemburu usai melihat kekasihnya dibonceng motor dengan pria lain sehingga meminta tolong temannya untuk penghadangan dan pengancaman.
0200 kita mendapatkan laporan dari salah satu warga, entah itu dari mana, seorang perempuan, informasinya itu dicegat, Pak. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anyus melaporkan. Aksi pencurian 2 unit motor terekam CCTV di lingkungan Calincing Pasir Buah, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Meski motor milik warga tersebut dalam kondisi terkunci cakram, namun para pelaku menggotongnya keluar. Aksi 2 pelaku saat mencuri motor milik warga di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten terekam CCTV. Menggunakan topi dan penutup wajah, para pelaku beraksi menggotong 2 unit motor yang telah diincar. Meski dalam kondisi terkunci cakram, pelaku berhasil menggasak motor lalu melarikan diri. Indra, pemilik motor, mengaku baru mengetahui motornya raib saat dibangunkan sang anak. Diketahui kejadian berlangsung dini hari saat korban tengah tertidur lelap. Anak saya kaget membangunkan saya dan memeriksa, ternyata kendaraannya 2 unit udah hilang. Setelah itu saya lapor Pak RT, terus langsung lapor ke Polsek. Jadi 2 orang sama yang mengangkat menggotongnya itu. Padahal sudah dikunci, Pak, ya? Kunci setang, kunci cakram, kunci roda, makanya diangkat. Berbekal hasil rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke pihak berwajib dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Anyus melaporkan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciracas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu. Aparat Polres Cimahi membongkar praktek kanibal ratusan motor curian di Kampung Ciharacas, Cipende, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari lokasi, polisi mendapati ratusan jenis spare part motor dan STNK serta BPKB palsu dan menangkap 2 pelaku yang menjadi otak praktek mempreteli ratusan motor curian. Kasus terbongkar setelah seorang pelaku ditangkap. Usai pengembangan, hasil motor curian dijual ke penadah, lalu dipreteli dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per hari. Kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Polisi masih mengembangkan kasus terkait kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Sementara para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang berikut toko ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran itu sempat membuat panik karyawan hingga berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para karyawan pun panik dan berusaha mengevakuasi sepeda motor untuk menghindari dampak kebakaran. Sementara kobaran api terus membesar setelah dinding lantai 3 roboh ke bangunan sebelahnya. Petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api.
Kebakaran yang cukup hebat ini berdampak ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Sejumlah warga sempat mengungsi ke masjid khawatir api menjalar ke rumah mereka. Selain itu, warga mengaku sesak nafas lantaran tebalnya asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang, Banten mengevakuasi seorang wanita lansia yang sedang sakit parah. Keluarga pasien meminta tolong damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk ke klinik terdekat. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Perempuan berusia 67 tahun ini menderita penyakit lambung. Saat dievakuasi, pasien mengalami gejala pusing dan terus mengeluh sakit. Keluarga korban meminta pertolongan damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. Dua petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Ambulan aja, Bu? Ya namanya juga emergensi ya, yang ada aja gitu. Waktu itu emang mau dibawa ke klinik? Iya sih, cuman karena kondisinya kayak memang nggak mampu gitu, emak Ocangnya nggak mampu kan. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran Jakarta Pusat tercebur ke dalam lubang gorong-gorong yang sedalam 2 meter lebih. Korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran Jakarta Pusat berusaha mengevakuasi seorang pengunjung yang jatuh tercebur ke dalam gorong-gorong saluran air sedalam sekitar 2 meter. Kedalaman selokan yang mencapai 2 meter lebih menyulitkan proses evakuasi. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Hingga tak menyadari ada lubang menganga di trotoar jalan. Lubang, Pak. Kayaknya ada lubang, mungkin orangnya pas itu main HP, kita nggak tahu ya kan. Pas kerjanya juga malam, itu juga nggak ada rambu-rambu, ini juga lampu. Artinya kurang penerangan. Ya, kurang penerangan nggak ada. Pasca kejadian viral ini, petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembenahan. Lubang sedalam 2 meter dengan diameter sekitar 80 cm itu langsung ditutup dengan beton. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video balita terjatuh dari sebuah bus saat melintas di ruas tol Jor, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral. Beruntung kondisi balita selamat dan hanya mengalami luka ringan. Polisi selidiki penyebab pasti terjatuhnya balita dari dalam bus. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bus di ruas tol Jor, kilometer 12 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat balita terjatuh dari bus di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi balita selamat namun alami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Terjatuh dari bus pada lajur 3 paling kanan. Namun demikian puji Tuhan kondisinya masih selamat, baik-baik saja, hanya luka ringan. Saat ini penyidik di Telantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bus. Dari Jakarta, Den Helmi Saingbati melaporkan. Pemirsa, kesal tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang pria di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri hingga ludes. Beruntung tak ada korban jiwa, pelaku diamankan warga ke panti rehabilitasi narkoba. Oh, tepi hitam. Lalu tepi hitam tuh.
Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan Seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Kan kebetulan rumah tangganya bermasalah, jadi dia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Itu kan dia pemakai, dia ngaku pemakai. Makin narkoba. Narkoba, punya sabu. Jadi dia pakai sabu, bawanya emosi ke orang tuanya karena maksudnya minta inilah uang belanja segala macam, tidak dipeduli. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Tidur, main slot, main judi online, dia ngerokok, lalu rokoknya itu dilemparnya cepat pakaian, lalu dia keluar, api sudah naik, dia mengundang adik sebagai RT. Nah, setelah itu rumah ini udah terbakar ya? Terbakar. Itu penyebabnya apa, Mak, katanya dia, Mak? Kenapa dia membakar? Dia sudah mengkonsumsi narkoba. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, ratusan orang tua murid memadati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis ini. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini lantaran anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Pemerintah Kota Depok menyebut ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Alhamdulillah ya, kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak terima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kali rezeki anak saya. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat tentang pembiayaan ini. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi sejumlah UMKM di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungannya tersebut menjadi bagian dari program aksi nyata Partai Perindo dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Didampingi Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio
bersama PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Michael Victor Sianipar, mengunjungi sejumlah sentra UMKM yang berada di Desa Pandan Krajan, Kabupaten Mojokerto. Kunjungan diawali dengan melihat langsung proses pembuatan batik ulur wiji khas Mojokerto. Angela Tanusudibyo ikut mencoba proses pembuatan batik mulai dari desain, nyanting, proses pewarnaan, perendaman, hingga menjadi batik yang siap jual. Setelah dari sentra batik, Angela Tanusudibyo bersama rombongan mengunjungi sentra keripik jagung. Dalam kesempatan ini, jajaran pengurus Partai Perindo juga berdialog dengan para pelaku UMKM agar usaha mereka semakin maju dan berkembang. Kehadiran Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan kepada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi untuk masyarakat. Alhamdulillah hari ini mereka sudah bisa mengekspor sampai internasional. Ini membuktikan bahwa kekuatan UMKM kita tuh luar biasa. Asalkan kita hadir di tengah mereka, memberikan support dan pendampingan. Menurut saya ini masih bisa diberikan pendampingan lebih lagi, terutama dari sisi promosi. Karena dari sisi produksinya mereka ngerti sudah. Di sela-sela kunjungan ke sentra UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Pandan Krajan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan tertindas. Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. Kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Usai menyabet gelar juara Liga 1 musim 2024-2025, Persib Bandung menggelar latihan perdana di lapangan pendamping GBLA. Latihan perdana diikuti seluruh pemain termasuk 7 dari 10 pemain baru Maung Bandung. Skuad Persib Bandung hari Senin ini menggelar latihan perdana di lapangan pendamping Gelora Bandung Lautan Api. Latihan diikuti 23 pemain termasuk 7 dari 10 pemain rekrutan terbaru Maung Bandung pada musim ini. Para pemain baru yang hadir diantaranya 3 pemain lokal dan 4 pemain asing diantaranya Alham Rahe Hanusa, Alfreanda Dewangga, Sadil Ramdhani, dan Burginho da Silva. Sementara 3 rekrutan anyar Persib yakni Roman Taku, Julio Cesar, dan Adam Zibek masih belum bergabung, begitu juga Beckham Putra yang masih diberikan liburan tambahan. Bojan Hodak memimpin langsung latihan dengan menyajikan menu latihan beragam untuk seluruh pemain. Latihan perdana ini merupakan bagian dari persiapan dalam menyambut turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Maung Bandung tergabung dalam grup B bersama Dewa United dan Port FC, tim asal Thailand. Mark Lok dan kawan-kawan akan melakoni laga perdananya melawan Port FC pada 6 Juli mendatang, disusul menghadapi Dewa United 2 hari kemudian yang seluruh laganya dimainkan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung.
Pemirsa, aksi memukau dilakukan peselancar muda asal Indonesia Dylan Wilcoxon yang sukses menaklukkan ombak pada ajang Nias Pro 2025. Berkat aksi kerennya, Dylan berhasil menyabet juara 1 dan bersiap menuju ke kancah global. Beginilah aksi peselancar muda asal Indonesia yang berhasil menaklukkan ombak di pantai Soraken, Nias Selatan, Sumatera Utara. Dylan Wilcoxon, pemuda berusia 16 tahun asal Mentawai ini tengah mengikuti ajang Nias Pro 2025 World Surf League Qualifying Series 6000. Dirinya berhasil mencuri perhatian juri saat menaklukkan ombak dengan aksi yang memukau. Berkat penampilannya, atlet talenta muda berbakat asal Indonesia ini berhasil keluar sebagai pemenang di ajang tersebut. Dirinya berhasil mengharumkan nama Indonesia dan sekaligus menjadi pembuktian bahwa talenta muda tanah air mampu bersaing lomba surfing di kancah global. Dylan dijadwalkan akan kembali berlaga di Siheung Korea Open KS 6000 pada bulan ini. Dengan semangat pantang menyerah, dirinya siap melanjutkan untuk meraih tiket Challenger Series yang merupakan kasta kedua tertinggi dalam tur WSL. Pemirsa, PB Popsi menggandeng Pro Billiard Center menggelar turnamen biliar Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap di Gedung Ainis Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Turnamen ini sekaligus menjadi ajang pemanasan menjelang turnamen biliar Indonesia International Open 2025. Sebanyak 128 atlet biliar dari dalam dan luar negeri bertarung dalam turnamen biliar bergengsi bertajuk Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap yang digelar di Gedung Ainis Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Turnamen yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 23 hingga 26 Juni 2025 ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta muda yang dapat mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Cukup senang ya bisa mengikuti ajang turnamen nasional ini. Ya persiapannya latihan setiap hari aja dan jaga kesehatan juga gitu. Itu juga salah satu juga pikiran untuk motivasi buat atlet-atlet muda untuk bisa berkembang menghadapi event-event nasional sampai internasional. Apalagi di awal bulan depan ada kejuaraan International Open yang akan diselenggarakan juga di PBC. Turnamen yang memperebutkan hadiah hingga 300 juta rupiah ini sekaligus menjadi ajang pemanasan turnamen biliar Indonesia International Open 2025. Jadi kita berharap kepada seluruh atlet Indonesia dapat memanfaatkan event ini untuk ajang pemanasan dalam mempersiapkan diri pada Indonesia Open untuk bulan yang akan datang. Turnamen biliar bergengsi Indonesia International Open 2025 akan berlangsung pada 12 hingga 19 Juli 2025. Turnamen ini akan menghadiri peserta dari 22 negara yang telah mengkonfirmasi mengikuti turnamen yang digelar di Pro Billiard Center di Gedung Ainis Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengisi liburan sekolah, Anda bisa mengajak buah hati Anda menghabiskan waktu bersama. Salah satu wahana hiburan keluarga di Bekasi ini bisa menjadi pilihan. Berkonsep family friendly, di tempat ini tak hanya anak-anak yang bisa bermain, tapi orang dewasa juga bisa bermain seru-seruan. Pemirsa, kalau ngomongin playground atau wahana permainan di Jabodetabek ini memang selalu ada yang baru dan menarik. Nah, salah satunya adalah playground yang mau saya datengin ini. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikut saya, let's go! Wahana permainan di pusat kota Bekasi ini menjadi incaran baru bagi pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga. Mengusung konsep Family Entertainment Center, beragam permainan menarik disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Salah satunya Climb Up di area Wonderland, seru dan memacu adrenalin. Pengunjung ditantang mengatur strategi demi menggapai puncak di ketinggian 12 meter. Seru banget. Seru banget tapi capek, tapi patut untuk dicoba. Climb Up panjat dinding ini. Saya lemes, tapi saya mau coba permainan lagi. Sambil menunggu orang dewasa bermain, anak-anak bisa seru-seruan di area sandpool atau kolam pasir.
untuk melatih sensori dan motorik si kecil. Wah, pemirsa, salah satu permainannya di sini adalah area sunpool. Ini area yang cocok banget untuk anak-anak karena saya main sama anak-anak ini, mainin pasir, dan ini juga bisa melatih motorik dari anak-anak. Wahana permainan di Adventureland dan Fun Kart menanti. Menjelajah permainan sport activity, permainan ketangkasan, hingga permainan arcade. Pengunjung bebas dan aman bermain. Permainan jembatan tali, go-kart, mandi bola, claw machine boneka, bowling, hingga permainan air coaster tersedia. Rasanya tak ingin pulang. Ada trampolin, ada manjat-manjatan, ada rintangan-rintangan gitu. Seru, tapi agak nabrak-nabrak dikit. Ada trampolin, manjat tebing, terus Ninja Warrior, Flying Fox. Aku main sapi dan boneka, main koin, sama yang ambil gantungan kunci. Susah, seru. Konsep family friendly menjadikan playground terbesar di Bekasi ini jadi pilihan untuk dikunjungi bersama keluarga di libur akhir pekan. Dari Bekasi, Amrina Rinda, Irian Syawahyudi, Ayus melaporkan.